Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Hadirin jamaah salat tarawih dan salat isya yang saya hormati, mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan iman, bertakwa dan istiqomah dalam menjalankan syariat Islam. Salawat serta salam semoga tetap limpah ruah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah yang saya hormati, alhamdulillah kita hari yang pertama ya. Kelihatannya masih mengap-ngap termasuk saya. Tadi begitu buka adzan langsung saya makan karena lapar. Pertama kali biasa penyesuaian. Itu biasanya 1 minggu, 3-5 hari penyesuaian. Kalau yang Bapak Ibu rajin sholat Senin Kamis mungkin tidak kaget ya. Tapi yang jarang berpuasa lalu begitu Ramadan itu kaget. Baik, saya malam ini insya Allah mungkin tidak lama 7 menit lah ya. Bicara mengenai risalah fadilah puasa. Ini hari pertama, jadi saya bekali untuk 1 bulan ya. Al-Quran itu basiron wa nadiron. Basiron itu kabar gembira, wa nadiron adalah peringatan. Basiron bagi orang-orang yang beriman, wa nadiron bagi orang-orang yang tidak beriman. Di dalam Al-Baqarah ayat 183 sampai 87 itu sebetulnya di ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian adalah berpuasa sebagaimana orang sebelummu agar kamu bertakwa. Orang berpuasa aja masih diharapkan bertakwa. Jadi belum termasuk bertakwa gitu kalau gitu ya. Masih dipanggil gitu. Basiron wa nadiron. Lalu ayat yang pertama 183 tadi itu mengajak mewajibkan kita berpuasa. Kemudian ayat yang berikutnya ayat 183 agar kamu beriman dan bertakwa. 184 mengkodok wajib sholat, wajib puasa. Jadi kalau ditinggalkan maka dia harus mengkodok, mengganti. Kemudian di ayat 184-nya ini bagi yang tidak mampu berpuasa, sakit atau misalnya sakit menahun itu harus bayar fidyah, syarat ya. 1 orang miskin 1 hari. Jadi kalau berhitung mungkin begini. Kalau Bapak Ibu makan sekali, kalau beli makan itu 25.000 atau 20.000. Maka 1 piring itu hitung aja. Kalau 30 hari berarti 30 hari kali 25.000 rupiah. Berarti 750.000 ya. Bayarlah udah. Bayar tunai di awal Ramadan atau akhir Ramadan, berikan pada fakir miskin yang di antara tetangga kita. Total aja semua atau dibagi-bagi mulai. Ya. Hitungannya adalah 1 hari 1 orang miskin. Fidyahnya. Kemudian di ayat 85 bahwa Allah memberikan kemudahan bukan kesukaran. Maka rukhsah itu adalah keringanan. Bagi orang yang bepergian perjalanan jauh, kalau dalam fikih itu lebih dari 83 km. Tapi sebetulnya secara syariat tidak ada hitungannya secara fix ya. Tetapi dalam ahli fikih menyatakan lebih dari 83 kilo. Itu boleh berbuka puasa.
Tetapi saya ketika pulang ke Bandung, karena mobil sendiri, jadi ngapain buka puasa gitu. Daripada mereka itu buka buburit aja, ngapain buka. Gitu. Padahal keringanan itu, kalaupun diambil itu baik. Kalau berpuasa lebih baik. Gitu. Jadi kalau berbuka puasa, tidak apa-apa, ambil aja. Jadi jangan menolak keringanan itu. Karena di ayat 185 dijelaskan situ. Ya. Kemudian yang paling utama, tidak boleh bercampur suami istri di siang hari. Makan minum, definisi puasa itu adalah menahan makan minum dan bersetubuh hubungan suami istri di siang hari dari mulai fajar sampai dengan terbenam matahari maghrib gitu ya. Tidak boleh. Kalau misalnya bersetubuh, maka dia wajib membayar kifarat karena sengaja. Kecuali kalau lupa ya, tapi nggak tahu kalau lupa, masalah lupa. Rukhsah ini bagaimana dengan bagi yang head, nifas? Nah, head yang nifas itu wajib mengganti puasa sejumlah hari yang ditinggalkannya. Jadi yang sakit ringan boleh berbuka puasa, tapi harus diganti dengan hari yang sejumlah puasa itu jadi tinggalkan. Kemudian syarat wajib puasa. Nah, apa nih syarat wajib puasa? Pertama, beragama Islam, ya. Kalau yang non muslim bagaimana? Tidak dinilai. Karena wadahnya dalam beribadah itu adalah sholat, iman dan sholat. Kalau iman ya tidak ada, sholatnya tidak ada, wadahnya buyar gitu. Karena wadah amalnya tidak ada. Itu dalam pandangan Islam. Kemudian yang kedua, sehat jasmani rohani. Nah, kalau tidak sehat, orang gila itu tidak wajib berpuasa. Jadi yang tidak wajib berpuasa itu 3. 1, orang gila sampai sembuh, kemudian orang tidur sampai bangun, kemudian anak kecil sampai balik. Nah, kalau Bapak Ibu bawa anak-anak itu, saya kira itu bagus untuk melatih supaya cinta ke masjid dan cinta kepada Islam. Ya. Kemudian berikutnya nomor 4, tidak dalam keadaan haid dan nifas. Kalau haid itu adalah keluar darah bagi perempuan, kalau laki-laki tidak ada. Ya. Nifas ketika melahirkan itu harus diganti di hari yang sama jumlahnya. Kemudian yang kelima, tidak dalam perjalanan. Nah, itu wajib berpuasa, ya. Kemudian yang keenam, kuat menjalankan puasa. Bagaimana yang sudah tua renta, kakek nenek yang tidak mungkin berpuasa, maka bayarlah kifarat dan fidyah itu. Udah, nggak usah berpuasa, ya. Jangan nggak kuat. Nah, sekarang keutamaan puasa apa? Keutamaan puasa Ramadan. Yang pertama, segera berbuka puasa. Tidak boleh menahan, ya. Ketika maghrib langsung batalkan. Mau makan langsung silahkan, mau berjamaah sholat maghrib langsung juga silahkan. Yang penting batalkan dulu, ya. Dan secara asli kita adalah yang manis-manis. Ya. Makanlah yang manis-manis. Jangan lupa berdoa ya. Berdoa. Kemudian akhirkan sahur. Nah, sahur itu diakhirkan. Jadi sebelum subuh, sebelum imsak itu sahurnya berakhir. Ya bagus. Jangan sahur jam 2 malam, tidur lagi, subuhnya kebablasan. Wassalam udah. Yang sunnah malah melewati yang wajib. Jadi kita utamakan yang wajib dulu ya. Wajib dulu. Kemudian sahur itu kalaupun ngantuk berat, sudah minum aja, tidur lagi enggak apa-apa, ya. Karena sunnahnya adalah sahur untuk mendapat keberkahan, barokah. Ya. Keberkahan itu adalah kelapangan, kenikmatan bagi kita. Kalau puasa tidak merasa lapar, itu termasuk barokah. Kemudian yang ketiga, perbanyaklah membaca Al-Quran. Tadarus, tadabur, tafakur. Tadarus itu membaca per ayat sampai tamat. Gitu. Kalau tadabur, kita mentadaburi, mempelajari, memaknai. Gitu. Kalau tafakur, itu memikirkan. Karena ayat-ayat di dalam Al-Quran itu, apalah takilun, apa kamu tidak berpikir? Apalah tafakarun, tidak berpikir? Apalah takilun, apa kamu tidak mengerti? Tidak mengerti.
Tidak mengerti pertanyaan adalah tidak punya akal. Karena bedaan binatang dengan kita adalah akal. Kalau akalnya tidak digunakan, maka bukanlah manusia. Ya. Kemudian keutamaan berikutnya, sholat perbanyaklah sodako. Ya, sodako. Sodako tidak ada aturannya, tidak ada batasannya, bebas. Ya, yang 2,5 itu infak boleh. Tapi kalau zakat memang ada ukurannya. Ya, zakat fitrah ada ukurannya, zakat mal juga ada ukurannya. Kemudian yang keenam keutamanya adalah itikaf, yaitu berdiam di masjid. Berdiamnya bukan diam melamun ya, tapi diam untuk mendekatkan diri kepada Allah, antara lain dengan membaca Quran, tapi pelan. Satu ayat memaknai gitu ya, atau membaca hadis. Itu saya sediakan hadis Bukhari Muslim, atau Riyadhus Shalihin boleh, buku agama ya. Kemudian berzikir boleh, berzikir. Jadi itikaf itu bukan di dalam keadaan gelap lalu melamun, yang enggak, bukan begitu ya. Jadi boleh yang terang benderang, tetapi dengan catatan tidak boleh saling mengganggu antar jamaah, mengganggu kehusuan, mengganggu tafakur. Karena tujuannya adalah taqarrub kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, keutamaan dari Ramadan adalah diampuni segala dosanya bila taubat. Taubatan nasuha, taubat yang benar-benar tidak diulangi lagi perbuatan dosa itu. Bukan diulang-ulang. Gampang nanti taubat lagi, nanti istighfar lagi. Bukan begitu. Jadi taubat, titik, udah selesai. Kalau diulang-ulang lagi, itu bukan taubat namanya. Itu memainkan ampunan Allah dengan perbuatan dia, menjustifikasi dirinya bahwa dia benar. Bukan begitu, ya. Kemudian kita diampuni dosanya, fitrah, bersih, menjadi seperti bayi lagi. Jadi ampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita. Nah, yang terakhir mengenai keterkaitan dengan puasa, tetapi ini penting. Bagaimana mengkode puasa? Misalnya yang ditinggalkan 7 hari atau 10 hari. Harus berurut atau boleh berganti-ganti? Boleh, dua-duanya. Boleh berurut, boleh tidak berurutan. Yang penting 7 hari dalam sebulan. Ya, itu boleh. Kemudian yang kedua, membayar zakat. Membayar kifarat ya. Membayar kifarat itu apabila bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan. Ya. Puasa 60 hari berturut-turut. Kalau tidak kuat puasa, maka diganti dengan memberikan 60 orang fakir miskin. Berat ya? 60 orang fakir miskin. Kemudian yang kedua, sumpah palsu. Nah, orang yang berpuasa tidak boleh bersumpah. Hukumannya 3 hari berpuasa. Gantinya. Kemudian yang berikutnya, tidak kuat puasa orang tua, maka dia harus memberikan 10 orang miskin dia. Jadi bagi yang sudah sepuh ya, di atas 70-80. Kemudian malam Lailatul Qadar, yaitu disebut dengan malam kemuliaan, yaitu turunnya Al-Quran, nilainya lebih tinggi dari 1000 bulan. Jadi bertebaran malaikat di pelosok bumi, dan belum keselamatan dan penuh kesehatan. Itulah hadirin jamaah sholat tarawih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat sebagai bekal untuk Ramadan 29 hari ke depan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.